Ketika sakit ini menggerogoti Anda, menggerogoti pikiran Anda, apakah Anda harus ikuti terus, biarkan terus? Anda damai terus tanpa berbuat apa-apa? Nah, itu pertanyaan saya. Harus Anda punya kecerdasan untuk melawan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmaninya maupun jiwanya. Kali ini masih bersama saya Bribka Suyono. Oke, kita sama-sama belajar. Saya juga masih tahap belajar. Saya tidak menggurui Anda. Karena kenapa saya bilang tidak menggurui Anda? Berdasarkan filosofi-filosofi yang saya baca, pandai tapi jangan menggurui. Kalau cepat jangan mendahului, dan kalau tajam jangan melukai. Itu filosofi-filosofi yang sering saya tanamkan di diri saya. Biar apa? Biar rasa sombong itu tidak muncul di diri saya. Oke, kali ini saya akan membedah, yaitu mengenai semangat, keyakinan, dan percaya diri itu bisa merubah segalanya. Ya, tentunya merubah segalanya ini yaitu merubah kita menuju kebaikan, menuju kita lebih sehat, menuju kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Itu. Ingat, saya tidak menggurui Anda, kita sama-sama belajar. Begini, Anda yang masih bingung dengan keadaan Anda yang sekarang, mungkin Anda sudah pernah dalam hati ngomong begini, saya ini sudah berobat loh, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi kenapa keadaan saya masih begini-begini saja? Apa yang salah pada diri saya? Pasti Anda dalam hati pernah bilang begitu. Demikian juga dengan saya. Dulu saya juga sering dalam hati bilang begitu. Tetapi menurut saya itu wajar-wajar saja, karena kita itu manusia. Kita bukan malaikat. Ya, kita manusia yang mempunyai rasa, yaitu ketidakpuasan, ya, rasa sakit hati. Sudah berdoa kok masih saja begini, sudah berobat masih saja begini. Apa yang harus saya lakukan lagi dengan keadaan saya yang sekarang ini? Nah, itu ya. Nah, dari situlah kita harus belajar, yaitu menanamkan semangat kita, percaya diri kita, keyakinan kita. Ingat, keyakinan itu akan menimbulkan sebuah energi. Ya, tentunya energi yang positif. Saat kita tumbuh rasa yakin, oh yakin saya bisa, yakin saya mampu. Tentunya keyakinan ini harus dilandasi dengan kemampuan kita. Misalkan, saya yakin kok bisa menyeberangi sungai ini. Apa harus dengan modal keyakinan? Kan tidak. Harus bermodal kemampuan dan ilmu kita. Kalau kita yakin tapi kita nggak bisa berenang, yakin bisa menyeberang sungai itu padahal sungai itu dalam, tapi kita nggak bisa berenang, apakah keyakinan itu bisa merubah segalanya? Oh tidak ya. Keyakinan dilandasi dengan kemampuan dan sebuah edukasi, sebuah ilmu gitu. Karena orang melakukan sesuatu harus dengan ilmu. Nah, apa hubungannya Pak dengan keadaan kita yang sekarang?
Nah, begini. Anda, tapi sebelum saya bahas itu, ini tonton sampai selesai ya. Saya akan memaparkan sebuah pernyataan atau pembelajaran yang datang dari saya pribadi. Gitu. Pasti Anda bingung, Pak, sakit ini dilawan atau kita berdamai dengan sakit ini? Ya, kalau menurut saya sakit ini harus kita lawan. Kalau kita berdamai dengan keadaan kita, ya, damailah dengan keadaan kita yang sekarang. Tetapi sakit itu harus kita lawan. Itu pendapat saya. Kenapa? Ya, sakit itu harus kita lawan. Bayangkan kalau kita flu, kalau kita batuk, kalau kita badan kita panas, ya sudahlah, berdamai saja, panas biarkan. Tidak kan? Anda tentunya melakukan usaha-usaha, yaitu apa, dengan berobat, dengan apa kayak dan sebagainya begitu. Misalkan anak Anda panas badannya, apa Anda biarkan? Pasti dalam hati Anda tidak ingin melihat anak Anda sengsara, yaitu dengan menderita panas, demam. Tentu Anda minumin obat, kan begitu ya. Berdamailah dengan keadaan Anda, tapi sakit Anda harus Anda lawan. Gitu. Oke, kembali lagi ke keyakinan. Nah, ketika Anda sudah tahu bahwa Anda itu menderita sakit ini, sakit itu, sakit pikiran, ya, yang akhirnya mempengaruhi keraga Anda. Ya. Sudah tahu ini, tentunya Anda harus tahu ilmunya, edukasinya, apa itu sakit ini, apa itu sakit itu. Belajar itu bisa dari buku, sekarang bisa dari YouTube, atau bisa dari pengalaman kita yang sekarang. Oke, saya jeda dulu. Oke, belajar itu bisa dari buku, bisa dari orang yang pernah mengalami sakit seperti Anda, bisa dari dokter, atau sekarang banyak YouTube yang membahas tentang sakit ini, sakit itu, terutama sakit pikiran. Ya, saya sarankan Anda mendapatkan edukasi ini dari YouTube-nya Dr. Andri, karena itu adalah ilmiah, gitu. Ya, selain dari mentor-mentor yang lain, Dr. Andri juga harus Anda ikuti. Anda belajar dari situ. Nah, sekarang begini. Setelah kita mendapat ilmu, kita tahu apa sakit kita itu. Timbulkan rasa yakin di diri Anda bahwa saya akan mampu menghadapi sakit ini. Saya akan bisa melawan sakit ini. Baik dengan obat, baik dengan melawan dengan self healing dan sebagainya. Nah, karena cara orang satu dengan orang lain untuk menyembuhkan sakit, terutama sakit pikiran, itu berbeda-beda. Ya, mengalami yaitu namanya dinamika. Kalau dulu penyembuhan saya yang pertama, ya, saya minum obat tetapi saya tinggalkan obat itu. Karena apa? Antara minum dan tidak, itu tidak ada efeknya. Terus terang, ya. Saya terus melakukan penyembuhan diri sendiri dengan IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. Dan alhamdulillah sembuh walaupun lama sekali. Yaitu saya dengan sabar lama sekali. Nah, setelah saya sembuh, akhirnya saya kambuh. Setelah saya kambuh, saya mencoba. Penyembuhan saya dulu lama. Bagaimana kalau dibantu obat dengan melakukan penyembuhan diri sendiri atau self healing? Cepatan mana? Gitu. Ternyata cepatan obat dan penyembuhan diri sendiri dengan IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. Begitu. Dan alhamdulillah penyembuhan saya yang kedua itu kurang lebih 2 bulan. Gitu ya. Kalau dulu ya berbulan-bulan.
hampir 10 bulan gitu. Nah, kenapa kita harus yakin dulu? Yakin itu bisa merubah segalanya. Ketika Anda sudah, wah, kayaknya saya nggak bisa melewati ini semua, maka energi Anda akan terkuras habis. Energi positif sudah Anda sugestikan untuk keluar dari badan Anda, keluar dari lingkungan Anda. Itu. Misalkan Anda mengeluh, nggak mungkin saya bisa sembuh. Nah, nggak mungkin saya bisa sembuh. Ucapan itu akan mengeluarkan energi-energi positif di dalam tubuh Anda, akan mengurangi rasa percaya diri Anda, yang akhirnya terjadi disfungsi organ dan hormon. Begitu. Karena Anda sudah menimbulkan sebuah ilusi sendiri bahwa saya tidak mungkin bisa sembuh. Tetapi saat Anda berkeyakinan, saya akan bisa menghadapi dengan ini, saya akan bisa sembuh, walaupun itu kapan, pasti saya sembuh. Adrenalin Anda akan muncul. Akhirnya semangat Anda akan timbul. Dan disitulah rasa semangat Anda, rasa keyakinan Anda, percaya diri Anda itu muncul. Masuklah energi-energi positif itu. Dan tetap tinggal energi positif yang ada di tubuh Anda. Begitu ya. Karena energi itu bisa berasal dari luar, baik dari orang, dari pohon, dari makhluk hidup, dan dari udara. Begitu ya. Logikanya begini, logikanya. Ketika Anda, ini agak lama ya, ketika Anda di sebuah pertandingan, ya, dulu lah, misalnya voli, badminton, ketika Anda yakin, Anda ini mampu, yakin saya bisa mengalahkan orang itu. Nah, di situ semangat Anda menggebu-gebu, ya. Didukung lagi dengan Anda dilihat oleh pacar Anda, ya. Wah, semangat Anda timbul lagi, menambah kekuatan, menambah tenaga Anda. Orang tua Anda menyaksikan lagi, bertambah lagi kekuatan Anda. Itu logikanya di situ. Nah, apa logikanya dengan sakit yang kita alami dengan keyakinan itu bisa menimbulkan semangat dan percaya diri? Begini, ketika Anda yakin saya bisa, didukung oleh pasangan Anda, diberi support oleh pasangan Anda, oleh anak Anda, oleh orang tua Anda, teman Anda, lingkungan Anda mensupport semua. Ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Bertambahlah energi Anda, ya, menggebu-gebu Anda. Tentunya menggebu-gebu ini dengan terkontrol, gitu, ya. Gitu. Setelah energi itu muncul setiap hari, energi itu akan masuk, ya, bercampur dengan oksigen darah Anda, mengalir di sumsum tulang belakang Anda, di sumsum tulang tangan Anda, saraf Anda, pembuluh darah Anda. Nah, menjadilah sebuah energi. Nah, dan energi itu mampu mendorong, yaitu yang namanya mengontrol, ya, mendorong atau mengontrol yang namanya yaitu saraf otonom, gitu. Sehingga saraf otonom itu bekerja dengan normal, tidak sembarangan, gitu ya. Otak Anda akan bisa berpikir dengan jernih, gitu. Itulah, jadi kedasatan keyakinan itu akan bisa merubah segalanya. Sama dengan keyakinan Anda yang Anda anut saat ini. Anda mungkin beragama Muslim, beragama Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, ya, Kristen, Katolik, Konghucu. Nah, ketika Anda sudah yakin dengan keyakinan Anda, ya,
Anda pupuk dari kecil keyakinan itu, maka Anda tidak bisa berpaling dengan keyakinan yang Anda anut saat ini. Gitu. Ya, Anda tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang. Misalkan saya ini, saya dari kecil sudah menumbuhkan rasa keyakinan saya, yaitu saya beragama Islam. Ketika saya disuruh pindah, otomatis saya tidak akan mau, karena keyakinan itu sudah ada di badan saya, sudah ada di hati saya. Gitu. Itu yang perlu Anda tanamkan, ya. Maka saat ini, mulai dari sekarang, segera timbulkan keyakinan di diri Anda bahwa Anda bisa atau Anda mampu melewati ini semua. Ya. Begini, kenapa sakit ini harus Anda lawan? Harus kita lawan. Enggak Pak, saya nggak mau lawan, saya ikuti arus saja. Oke, kita bicara secara logika. Secara logika. Ketika Anda hanyut di sebuah sungai, ya, Anda ini bisa berenang, hanyut di sebuah sungai yang alirannya ya deras. Di bawah sudah menunggu yaitu air terjun. Kalau Anda ikuti arus, Anda nanti akan jatuh. Di bawah sudah ada batu-batuan. Apakah Anda ingin mengikuti arus itu? Tidak kan? Pasti Anda ingin melakukan, saya akan melawan arus itu. Karena aliran deras, Anda gak mampu melawan arus itu. Ya, walaupun kemampuan Anda bisa berenang semahir apapun untuk melawan arus sungai yang deras, saya yakin Anda tetap kewalahan. Nah, disinilah dibutuhkan kecerdasan. Gimana saya harus berbuat? Yaitu minggir, menepi, berenang tapi menepi. Itu. Masuk logika. Logika. Sama. Ketika sakit ini menggerogoti Anda, menggerogoti pikiran Anda, apakah Anda harus ikuti terus? Biarkan terus. Anda damai terus tanpa berbuat apa-apa. Nah, itu pertanyaan saya. Harus Anda punya kecerdasan untuk melawan ini semua. Ya. Caranya nanti akan bisa Anda temukan sendiri, yaitu dengan pelajarilah diri Anda. Sekuat mana Anda bergerak, sekuat apa Anda berpikir. Gitu. Kemampuan harus Anda sesuaikan juga. Saya mampunya segini, Pak. Ya, sementara segitu. Nanti tingkatkan lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Itu ya. Jadi keyakinan itu akan menimbulkan sebuah energi, yaitu menimbulkan semangat dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini dibutuhkan sekali. Rasa percaya diri ini bisa kita dapat, yaitu kalau kita sudah melakukan sesuatu, melakukan pembenahan perubahan pada diri kita. Adanya perubahan di badan kita, sensasinya semakin berkurang, itu akan menambah rasa percaya diri Anda. Anda berjalan sudah kuat sejauh berapa kilo atau berapa meter, itu sebuah rasa percaya diri pada diri Anda. Jadi mulai sekarang yakinlah dengan keadaan Anda bahwa nanti Anda akan bisa yaitu bangkit dari ini semua. Anggap saja ini sudah sebagai badai di tubuh Anda. Tetapi yakinlah bahwa badai pasti berlalu. Tidak mungkin di dunia ini ya, yang sekarang ini secara logika badai itu terus menerus, tidak mungkin. Pasti ada berhentinya, ya atau tidak. Demikian juga dengan badai di diri Anda. Ayo bangkit bersama-sama, tanamkan keyakinan di diri Anda, karena keyakinan itu adalah sebuah energi yang dahsyat yang datang dari diri Anda, tentunya datang juga dari lingkungan sekitar Anda. Begitu. Salam sehat dari Guru Kasyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.